ya dari jasa sebagai guide atau pemandu, atau juga di situ bisa sewa kamar, penjualan souvenir, kuliner, sampai dengan artikel seni budaya lainnya. Dan di sore ini tamu kita membahas topik ekowisata Maleo Gorontalo. Narasumber kami nanti akan kami perkenalkan di Zoom. Ini juga ada narasumber kami yang sudah hadir. Sedianya ada 3 narasumber yang insya Allah akan kami hadirkan sore ini. Namun kami menyapa dulu yang sudah ada. Ada Ibu Ivonela R. Larengkeng, Eshut MKes. Beliau Kepala Bidang Pemasaran ya. Kalau nggak salah ini Kepala Bidang Pemasaran Dispar Pariwisata, Dispar Provinsi Gorontalo. Beliau juga mewakili Kepala Dinas Provinsi yang sedianya juga harus hadir begitu ya. Jadi saya menyapa Ibu Ivon. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ivon. Iya, kalau dilihat ini masih di ruangan Ibu ya, ruangan kerja ya. Heeh. Oh, hmm, hmm. Iya, baik. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan maksimalkan waktunya. Sebelumnya terima kasih Ibu Ivon sudah hadir. Dan Ibu Ivon, saya tidak sendiri di studio. Mungkin Ibu Ivon bisa melihat di studio kami sudah ada Pak Bagustri Nugroho, Kepala SPTN 1 BTN BNW. Saya sering-sering ketukar nih Pak ya, SPTN dan STPN. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ivon, Ibu, pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Iya, baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Tadi saya melihat plat nomornya DB. Jadi tadi di awal saya lihat Bapak dari Manado ya gitu. Iya betul, karena kebetulan kantor balai kami di Kota Mobagu. Di Kota Mobagu, baik. Iya. Pak Bagus nanti juga akan kami hadirkan. Sedianya ada Kepala Dinas dari Bone Bolango, Kepala Dinas Pariwisata dari Bone Bolango Pak Yamin Abbas. Beliau sementara kami telepon, kami hubungi, insya Allah bisa bergabung ya, baik itu datang maupun di Zoom. Baik, kita ke Ibu Ivon dulu ya, Ibu Ivon. Ini sejak kapan ekowisata dilirik dan dinilai potensial? Indah. Iya benar. Belum kenalan betul tadi, itu belum kenalan dengan Mbak Indah ya. Kalau saya dengan Pak Bagus mudah diingat, kan ada iklan tuh Bagus dan Indah, Indah dan Bagus gitu ya, jadi mudah diingat. Iya. Ya, salam kenal balik Ibu Ivon. Bisa tahu terus. Iya.
Mhm. 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 Hmm. Mhm. Iya, Ibu Ivon. Mhm. Mhm. Oh, heeh. Iya, naik ya. Mhm. Oh, ya. Iya. 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 Heeh. Hmm. Mhm. Iya. Selain Lombongo, potensinya di mana saja? Di titik pariwisata mana saja, Bu Ivon? Mhm. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Iya. Tadi Ibu Ivan mengatakan ada treatment yang ada di Ecotourism Gorontalo ini. Treatment-treatment yang seperti apa sih? Oh, oke. Mhm. Oh ya. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Baik. Iya. Tahan dulu sebentar, Ibu Ivon, masih banyak yang mau saya tanya-tanya ini ya. Sekaligus juga saya mau asah wawasan begitu. Apalagi ada Pak Bagus. Kapan lagi? Benar. Kapan lagi ketemu kalau bukan sekarang Pak Bagus? Beragam jenis satwa dan flora endemik Sulawesi seperti anoa di dataran rendah, babi rusa. Tadi juga saya menyampaikan Tarsius julang Sulawesi dan burung maleo. Ini bagaimana kondisi habitatnya sekarang, Bapak? Baik, terima kasih. Eh, ya, kami dari Balai Taman Nasional Buganinani Wartabone sebenarnya tupoksi utama kami adalah Hmm, menjaga kawasan. Ya, benar. menjaga kawasan hutan, sama kawasan taman nasional. Mm-mm. Dan tapi memang ketika kemudian kita berharap agar bagaimana kawasan taman nasional, hutan kita tetap terjaga secara lestari, Mm-mm. kita tidak boleh menafikan masyarakat di sekitar kawasan. Mm-mm. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya mendasari kenapa
kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dalam hal ini kami di Taman Nasional Boganinani Wartabone kemudian mencoba mengembangkan ekowisata tadi. Ekowisata, di mana tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Yvonne konsep-konsep ekowisata. Selain sebagai wisata minat khusus, dia juga ada pembelajaran di sana. Iya, benar. Pembelajaran di sana, transfer knowledge di sana, kemudian juga menguatkan ekonomi masyarakat di sana. Nah, ini sangat sejalan dengan konsep-konsep yang ada di kami di Taman Nasional. Nah, dan alhamdulillah ternyata juga kita Indonesia ya pada umumnya dan Gorontalo dengan Taman Nasional Boganinani Wartabone-nya ini diberikan anugerah oleh Tuhan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Yang tadi Mbak Indah tadi sampaikan, banyak sekali satwa-satwa flora fauna endemik yang ada di Taman Nasional ataupun di kawasan-kawasan hutan di Gorontalo dan di Sulawesi. Benar. Nah, namanya endemik ini artinya hanya ada di sini, ya, atau hanya ada di Sulawesi biasanya. Nah, ini bisa menjadi suatu daya tarik yang luar biasa. Karena apa? Setahu saya, sepemahaman saya, hampir sebagian besar wisatawan mancanegara datang ke Indonesia itu adalah ingin melihat sesuatu yang unik. Benar. Sesuatu yang tidak ada di negaranya. Sesuatu yang tidak ada di daerahnya. Di antaranya apa? Satwa-satwanya. Selain keindahan alamnya, mereka juga ingin melihat satwa, mau satwa yang di hutan atau tadi sempat dibilang satwa yang ada di laut. Itu sebagian besar wisatawan mancanegara datang itu untuk itu. Nah, ini adalah suatu peluang bagi kami. Taman Nasional Boganinani Wartabone dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, dan alhamdulillah kalau tadi ditanya bagaimana kondisi Taman Nasional, alhamdulillah untuk Taman Nasional Boganinani Wartabone kami bisa sampaikan untuk kondisi hutan masih terjaga, masih aman. Alhamdulillah juga boleh dibilang lebih dari 95% kondisi hutannya masih bagus. Lebih dari 95% kondisi hutannya masih bagus, sehingga insya Allah juga satwa-satwanya yang ada di hutan juga masih terjaga. Nah, ini terbukti dengan kemudian kami sejak 2016 kita mencoba mendorong pengembangan ekowisata di Gorontalo. Kami bekerja sama, kita mengajak masyarakat desa di sekitar kawasan kami untuk sama-sama mengembangkan ekowisata ini. Salah satunya adalah yang menjadi lokus kami adalah di Hungayono, di Desa Tulabolo. Hungayono, iya. Nah, di sana adalah merupakan peneluran maleo kami yang terbesar. Dan bahkan mungkin kalau kondisi sekarang peneluran maleo Hungayono ini masih tercatat sisa peneluran maleo yang terbesar saat ini. Nah, karena memang burung maleo ini adalah satwa endemik yang saat ini statusnya menurut IUCN itu sudah critically endangered, artinya sudah sangat terancam punah. Karena habitat di luar kawasan itu sudah hampir semuanya sudah hilang. Mungkin 80-90% peneluran maleo yang di luar kawasan itu sudah hilang. Ini bisa dikembalikan lagi yang hilang ini? Jadi gimana caranya, Pak? Keunikan maleo ini adalah mereka kan bertelur itu mereka mencari sumber panas. Karena mereka tidak mengerami telurnya. Nah, telur mereka itu seperti penyu misalkan, jadi mereka gali kan, tanam di dalam tanah. Nah, mereka itu mencari sumber panas. Sumber panas ada dua. Yang umum biasanya sumber panas dari matahari. Mereka makanya kebanyakan itu biasanya di pantai. Nah, pantai-pantai berpasir, maleo mencari pantai berpasir untuk bertelur. Atau panas bumi. Panas bumi. Iya, panas bumi. Maksudnya itu kayak gimana? Yang ada sumber air panasnya biasanya. Iya. Nah, inilah yang kemudian kenapa kayak seperti di Hungayono itu ada sumber panas bumi. Emang ada di situ ada air ya? panas, ada. Nah, jadi meskipun di dalam hutan kalau ada sumber panas buminya, ada sumber air panas, itu dan kondisi tanahnya memungkinkan, artinya cenderung berpasir, maka itu cocok untuk maleo bertelur. Cuman kan sekarang kondisi real kalau yang di pantai, hampir sepanjang pantai dari Sulawesi Utara sampai ke selatan.
itu sudah banyak dikembangkan. Ya, entah itu untuk wisata, pemukiman, kebun dan lain sebagainya. Jadi memang tidak memungkinkan ketika otomatis kan mereka tergusur. Iya. Gitu ya. Maleo ini tergusur dan akhirnya lama-lama mereka tidak tahu kalau harus kemana, begitu ya. Tidak ada tempat untuk mereka bertelur. Tambah lagi mungkin ada kondisi kawasan hutannya yang sudah rusak juga, hilang. Ya akhirnya lama-lama selain mereka, kalau dulu kan maleo ini telurnya diburu. Bukan hanya sekedar burungnya, telurnya juga diburu. Ya, karena bisa untuk dikonsumsi atau bahkan setahu saya membaca sejarah itu beberapa budaya di Sulawesi memanfaatkan telur maleo untuk ritual adat budayanya. Benar, gitu ada kan. Itu Pak. Nah, akhirnya ini banyak dulu diperjualbelikan secara bebas di pasar-pasar. Nah, sehingga dengan kondisi itu akhirnya kondisi sekarang adalah terancam punah. Maleo sekarang hanya tersisa di kawasan-kawasan konservasi seperti di Taman Nasional, di Suaka Marga Satwa, Cagar Alam. Nah, ini yang kemudian kita mencoba pertahankan agar jangan sampai benar-benar punah. Iya, Pak Bagus, kemarin kalau tidak keliru saya baca di artikel-artikel itu ada terjadi mati massalnya sejumlah satwa di NBNW ini. Apakah di situ ada juga burung maleo? Baik, kalau yang kemarin terkait ada kematian massal ya, kalau dibilang massal ya. Jadi informasinya adalah bahwa saat ini memang ada ini namanya virus. Oh, virus. Iya, itu disebabkan oleh virus namanya ASF. Jadi African Swine Virus. Jadi dia adalah virus demam babi yang berasal dari Afrika. Oh, oke. Ya, Afrika Swine Virus ya, ASF itu. Jadi virus ini memang sangat cepat sekali menyerang babi dan keluarganya. Oh, sebenarnya virus ini awalnya dari babi ternak. Nah, babi ternak, tapi karena ada kasus yang kemudian ini sebenarnya masuk ke Indonesia sudah lama dari tahun lalu, tapi Gorontalo baru tahun ini terserang. September kalau nggak salah tuh. Ya, dan sebenarnya pintu masuknya kalau tidak salah ketika kita coba trace itu dari Sulawesi Utara. Jadi Sulawesi Utara itu sudah kena duluan. Tahun kemarin informasinya banyak ternak-ternak babi yang ada di Sulawesi Utara itu yang terkena virus ini. Nah, kemudian ada kasus yang kemudian peternak babi ini kemudian membuang bangkai babi ke hutan, karena mungkin mereka bingung mau bagaimana kan, karena mati mendadak, mati massal. Kalau mati kan langsung mati semua. Nah, itulah yang kemudian kemungkinan yang menjangkit ke babi-babi hutan kita. Jadi tapi memang hanya menyerang di babi hutan. Maleo nggak ada berarti? Tidak menyerang, tidak, bahkan seperti Anwa pun tidak kena. Tidak ya. Tidak. Hanya babi hutan. Monyet hutan juga ya. Tidak, monyet tidak. Monyet tidak ya. Kemarin sempat dilaporkan ada kematian monyet, itu juga bukan karena itu. Bukan karena itu. Oke deh kalau gitu. Pak Bagus dan Ibu Ivon, saya izin mau terima WA dulu ya. Kita di 082196648664 ada pendengar dan penonton kita dari Kuandang. Kira-kira rencana jangka panjang dan pendek untuk pengembangan ekowisata ini bagaimana? Dan juga sebaiknya tidak hanya fokus pada keanekaragaman hayatinya, tetapi juga diperhatikan pengelolaan yang bisa menjadi acuan pada daerah lain, yang artinya bisa menginspirasi dari segi pengelolaannya itu, dan juga perlu inovasi yang sesuai dengan kepentingan ekowisatanya itu sendiri. Silakan ditanggapi, Ibu Ivon apa Pak Bagus ya? Iya, silakan. Boleh, silakan. Iya, Kuandang. Iya.
Mm-mm. Mhm. Mhm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm, iya, iya, baik. Oke. Mm-mm. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Hmm. Iya, baik Ibu Ivon. Saya ke Pak Bagus, silakan Pak Bagus menanggapi tadi dari Kuandang, Gorontalo Utara. Iya, baik. Betul sekali, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ibu Ivon bahwa untuk ekowisata sebenarnya modal utama kita adalah SDM-nya. Benar. Ya, SDM-nya. Kenapa? Karena ekowisata itu menjual apa yang ada. Iya, iya. Entah itu alamnya, Iya. entah itu bawah lautnya, budayanya. Iya. Ya, kadang kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika mereka mungkin melakukan aktivitas sehari-hari itu pun bisa menjadi ekowisata. Jadi sebenarnya modal utama untuk pengembangan ekowisata ini adalah bagaimana SDM ini ditingkatkan kapasitasnya melalui beberapa, ya. Kalau di kami kebetulan kami juga meskipun itu tadi bahwa domain wisata ada di Dinas Pariwisata, tapi karena ini juga bagi kami merupakan win-win solution juga untuk masyarakat agar ketika ekowisata ini berkembang maka masyarakat akan mendapat mata pencarian tambahan, sehingga harapannya akan mengurangi tekanan terhadap kawasan, sehingga kami juga sudah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas. Kita sama-sama kita bentuk kelompok, kemudian kita coba melakukan pelatihan-pelatihan untuk guide. Jadi karena yang akan menjual adalah guide, maka kami mencoba memunculkan guide-guide lokal yang ada di desa situ. Diberdayakan. Iya, diberdayakan. Jadi tapi
kuncinya adalah namanya mereka yang akan jualan, mereka harus tahu apa yang dijual. Iya kan itu ya. dong. Namanya orang jualan kan pasti harus tahu apa yang dijualnya, sehingga apa, gitu mereka harus tahu potensi yang ada di dalam kawasan. Benar. Nah, inilah yang juga kita pendampingan untuk terus mencoba mengenalkan apa sih potensi yang ada di dalam kawasan, bagaimana nanti untuk menjualnya. Jadi ketika ada tamu pingin datang ke Gorontalo, ingin lihat burung ini, ingin melihat satwa ini, mereka bisa tahu, bisa ke saya ayo ajak ke sana. Langsung berperan ya guide-nya. Iya, guide lokalnya bisa langsung berperan. Iya. Kemudian betul tadi juga bahwa homestay juga memiliki peranan penting. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena wisatawan ini datang memang biasanya itu ke lokasi-lokasi yang memang remote ya. Itu mereka membutuhkan penginapan di tempat itu. Nah, tapi bukan berarti desa atau masyarakat harus membangun sejenis hotel, bukan. Tapi itu makanya konsep yang dikembangkan adalah homestay tadi. Benar. Di mana pengunjung diajak untuk tinggal di rumah masyarakat. Cuma betul bahwa standar pelayanannya, standar kebersihan, standar ini harus memenuhi standar-standar bagaimana wisata yang baik, pariwisata yang baik yang tadi disampaikan oleh Bu Yvonne. Makanya benar sekali bahwa kita harus bisa berkolaborasi di sini, karena yang memiliki domain untuk pelatihan-pelatihan seperti itu Dinas Pariwisata. Benar. Kami hanya akan mendukung, menunjang dalam bentuk apa yang ada di kami, potensi kami, penggalian potensi bersama-sama masyarakat, kita pendampingan dan lain sebagainya. Belum lagi nanti berbicara pengembangan kulinernya untuk souvenir dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau tadi ditanya bagaimana agar bisa direplika di daerah yang lain, maka yang perlu diperhatikan adalah tata kelola tadi. Bagaimana peningkatan kapasitas SDM-nya biar memenuhi syarat untuk kebersihan, keamanan dan pelayanan. Karena pasti namanya pengunjung datang ke suatu daerah pengennya nyaman dong. Pengen nyaman, pengen aman. Iya, aman gitu nyaman. Kan? Aman nyaman. Kunci utamanya kan itu ya, Mbak. Aman nyaman bahagia. Bahagia, karena ingin ngilangin stres gitu kan. Begitu. Iya. Udah, Bapak? Ya. Saya pikir itu kalau terkait berbicara masalah untuk ekowisata ya. Nah, kalau tadi nyinggung masalah tadi yang rencana kita ke depan kolaborasi antara Taman Nasional Buganinani Wartabone dengan Dispar Provinsi dengan untuk Festival Maleo ya. Dispar Pora itu ini banyak nanti agenda kegiatan. Ini juga sebenarnya dari kami ini bentuk upaya kami untuk kampanye konservasi Maleo. Oh iya. Gitu. Jadi nantinya ada kolaborasi ya. Kolaborasi. Alhamdulillah ini mendapat istilahnya gayung bersambut ya dengan provinsi Kabupaten Bone Bolango, sehingga kita bisa sama-sama join untuk bisa melaksanakan Festival Maleo insya Allah minggu depan ini. Oh iya benar. Dan ini juga didukung oleh teman-teman NGO yang ada di sini. Jadi semoga ini bisa menjadi kolaborasi apik yang akan bisa terus menjadi event tahunan dan memajukan ya Gorontalo. Kick off-nya besok ya? Insya Allah besok Danau Perintis ya. Danau Perintis. Oke. Ketemu di sana lagi Pak Insya Allah. Siap Insya Allah. Ibu Yvonne ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan dari Kota Gorontalo. Saya Bambang, bukan saya ya. Saya Indah. Yang nanya ini Bambang. Oke deh Pak Bambang. Pak Bambang pernah berbincang dengan bule yang berkunjung ke Gorontalo. Terus ditanya sedang apa di Gorontalo. Pak Bambang nanya sedang apa di Gorontalo. Ternyata bule ini mau ke daerah lain dan hanya mampir di Gorontalo untuk transit. Terus Pak Bambang ini tanya, kenapa transit di Gorontalo? Apa karena tidak ada wisata menarik? Apa karena tidak ada wisata menarik di Gorontalo? Lalu bule itu menjawab, bule itu lebih suka wisata yang ada unsur alamnya. Disitulah Pak Bambang mengerti bahwa orang-orang bule ini mencari destinasi wisata alam. Oh, maunya Pak Bambang ini ditanggapi loh. Oke, saya ke Pak Bagus dulu, silakan Pak Bagus, nanti ditanggapi Ibu Yvonne. Ya baik, betul. Jadi memang benar sekali yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa hingga saat ini Gorontalo itu sebagian besar wisatawan mancanegara datang ke Gorontalo bentuknya hanya sekedar transit. Jadi belum menjadi main destination. Jadi setahu saya wisatawan yang datang ke Gorontalo mancanegara khususnya transit aja. Itu transit mau ke Togean biasanya. Iya benar. Mau ke Togean. Atau misalkan habis dari Togean mau ke Sulawesi Utara. Jadi
Nah inilah PR kita bersama sebenarnya. Karena kenapa? Karena sebenarnya potensi wisata alam kita, potensi keanekaragaman hayati kita tidak kalah dengan yang lain. Benar, iya. Potensi wisata lautnya mungkin di Gorontalo juga tidak kalah dengan Togean. Iya. Potensi hutannya tidak kalah dengan misalkan Tangkoko yang di Sulawesi Utara. Iya, iya. Nah, apa yang bisa didapat di sana bahkan mungkin bisa didapat di sini dan plus ada lebihnya. Iya, nah, benar. ini yang menjadi PR bersama PR, ya? di Gorontalo, bagaimana menggaungkan potensi wisata alam di Gorontalo. Tidak ada lagi hanya transit. Iya, jadi mereka ya? transit karena mereka belum tahu bahwa Gorontalo punya ini ada gitu loh. Oke, baik. Itu. Ibu Ivon, silakan ditanggapi Ibu Ivon. Makassar. Iya. Iya. Iya, kayak gitu. Dana, iya. Ya Gorontalo. Berdah. Benar. Maksimal. Iya. Iya. Iya.
Ya. Ya, baik. Ya. Baik Ibu Ivon. Baik Ibu Ivon. Saya masih punya pertanyaan lagi dari YouTube, namun kita break dulu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Ya, suara saya tadi tembus ya. Pak Bagus saja tahu ternyata ya, belum saatnya tapi udah naik suara saya, Masya Allah. Ya, baik, kita masih terus di Tamu Kita sore ini dan ada Ibu Ivon juga Pak Bagus tentang ekowisata Maleo Gorontalo. Saya sudah punya penanya di kanal YouTube dari Telaga Dulohupa ya. Izin bertanya, target seperti apa yang ingin dicapai dari program ekowisata ini dan program apa yang ditawarkan dari ekowisata tersebut? Ibu Ivon, silakan Ibu Ivon. Ya. Iya. Ya. Baik. Ya, baik. Ditanggapi juga oleh Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Ya, baik, terima kasih.
Kalau harapan dari kami sih sebenarnya dengan adanya ekowisata ini, dengan khususnya misalkan wisata Maleo dan lain sebagainya, itu yang pertama adalah tujuan kami ingin menggaungkan, mengenalkan ke masyarakat umum, ke mancanegara, bahwa kita Taman Nasional Boganinani Wartabone punya banyak sekali potensi keanekaragaman hayatinya. Ada satwa-satwa yang harus dijaga dan dilindungi. Harapannya dengan ekowisata, karena ekowisata ini juga dekat dengan konservasi, dengan pelestarian, maka harapan kami mereka yang sudah terlibat dalam ekowisata ini akan ikut terlibat juga dalam upaya konservasi satwa-satwa ini. Nah, sebagai contoh misalkan ketika seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yvonne tadi, bahwa banyak sektor yang terlibat, banyak masyarakat yang terlibat, maka ketika kemudian satwa-satwa atau keanekaragaman hayati Taman Nasional yang menjadi jualannya ekowisata ini, yang menjadi tungku dapurnya masyarakat. Akan mereka jaga. Kenapa? Karena kalau sampai itu rusak, maka penghasilan mereka pasti akan ikut terganggu. Nah, inilah salah satunya sebenarnya upaya tujuan-tujuan dari kami. Kenapa kita mengembangkan ekowisata, agar masyarakat lebih aware, lebih peduli juga, dan ikut bisa sama-sama menjaga. Dengan mereka menjaga, maka mereka bisa mendapatkan manfaat langsung yang terus-menerus, dengan kawasan lestari, dengan satwa-satwanya terjaga, bahkan syukur-syukur bisa ditingkatkan populasinya. Maka masyarakat mendapatkan benefit yang terus-menerus dan tidak akan habis. Iya, keterlibatan masyarakat ini juga mungkin boleh langsung dari tingkat bawah SD, mungkin memperkenalkan ke mereka, ini loh ada lomba menggambar, ini warnai dulu, ini burung maleo, begitu. Ini manfaat dari adanya burung maleo di sini. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Iya, itu bentuk-bentuk kampanye kami ya, untuk penyadartahuan ke masyarakat. Kami juga ada program-program yang nanti juga sama kita akan juga laksanakan di Festival Maleo ini. Kita ada visit school, kita berkunjung ke sekolah-sekolah, ada. Kita kenalkan satwa-satwa endemik Sulawesi, satwa-satwa endemik Gorontalo, potensinya apa, ke anak-anak tingkat SD, tingkat SMP, gitu ya. Agar dari awal, dari dini mereka sudah paham bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa. Ayo kita jaga sama-sama, agar ini juga bisa menghasilkan manfaat yang secara terus-menerus. Gitu. Ya, baik. Kita sudah di penghujung waktu, pendengar, penonton, dan Ibu Yvonne serta Pak Bagus. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di tempat ini. Saya alhamdulillah bisa mengenal dan mendapatkan banyak informasi dari tamu-tamu kita yang hadir di sore ini, Ibu Yvonne Larengkeng dan Pak Bagus Trinugroho, jauh-jauh dari tapi rumahnya di Gorontalo ya, Pak ya? Rumah dinas di Gorontalo ya. Iya. Iya Bu, makanya tadi beliau nyari Pak Kadis tadi. Saya bilang belum ketemu, mungkin diwakili. Saya lirik tadi, oh ini plat nomornya DB, Bapak dari Manado ya gitu. Oh narasumber saya ternyata dari Manado. Oh tugasnya di Gorontalo gitu ya. Tugas di Gorontalo. Oh gitu. Belum. Tidak. Besok kan di ini Festival Maleo di destinasi wisata di Danau Perintis. Danau Perintis ya kan, Pak? Iya, di Danau Perintis. Oke deh. Iya, baik. Disampaikan. Kick off. Iya benar. Saya juga mau ke sana dong. Rame-rame datang. Rame-rame. Saya mau cari Bu Yvonne sama Pak Bagus saja ya. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi, dan tamu kita sore ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.